Coba deh ingat-ingat lagi deh. Pernah nggak sih Anda beli suatu produk, katakanlah parfum, lilin aromaterapi, atau produk wellness gitu yang katanya bisa bikin pikiran rileks? Cuma gara-gara video TikTok yang durasinya 15 detik? Nah, iya, benar banget. Anda lihat videonya, terus tiba-tiba ngerasa nyambung sama ceritanya, masukin ke keranjang belanja, dan langsung bayar. Tanpa pernah nyium atau nyentuh produk aslinya sama sekali. Sering banget itu terjadi sekarang. Iya kan? Anda pada dasarnya ngeluarin uang buat beli sebuah ide, bukan materi fisiknya. Dan itu adalah fenomena psikologis yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau kita pikir-pikir ya, 1 dekade yang lalu, rutinitas beli parfum itu kan mengharuskan kita datang ke mall. Iya. Kita ngendus belasan kertas tester dari satu konter ke konter lain sampai hidung kita kebas. Sampai pusing sendiri biasanya. Betul, tapi sekarang kita tuh seolah sepenuhnya bersedia nyerahin keputusan penciuman kita pada narasi emosional dari seseorang yang duduk di balik layar HP kita. Makanya, penelusuran mendalam kita kali ini bakal seru banget. Kita udah ngumpulin tumpukan sumber dan riset hari ini. Mulai dari analisis strategi sukses UMKM lokal, terus ada laporan tren digital marketing tahun 2025, sampai data global soal industri wewangian yang ternyata pasarnya lagi meledak luar biasa. Wah, datanya komplit banget ya. Ya, karena kita punya satu misi utama di pembahasan kali ini. Kita mau bongkar gimana sebenarnya cara sebuah brand meretas otak kita untuk menjual sesuatu yang sama sekali nggak kasat mata. Maksudnya, gimana cara Anda memasarkan aroma, perasaan, atau sekedar ketenangan pikiran di dunia digital yang digerakkan sama algoritma. Tepat. Menariknya, kalau kita lihat dari riset tentang keberhasilan salah satu UMKM, namanya Dupa Julung Wangi. Mereka ini pembuat dupa dan alat ibadah lokal. Oh, saya sempat baca soal ini. Nah, mereka sebenarnya masih pakai teori pemasaran klasik, produk, harga, tempat, promosi. Tapi ada satu hal fundamental yang bikin penjualan mereka meledak, yaitu penerapan yang disebut sebagai curiosity strategy atau strategi rasa ingin tahu. Tunggu dulu, strategi rasa ingin tahu ini cara kerjanya di lapangan tuh spesifiknya kayak gimana? Karena kalau cuma dibilang bikin penasaran itu kan kedengarannya umum banget ya. Jadi gini, alih-alih jualan dupa pakai cara biasa kayak, oh ini dupa wangi melati, harganya sekian, mereka nggak gitu. Terus gimana? Mereka ngubah narasinya. Mereka bikin konten yang nyeritain proses di balik layar. Atau ngebahas bahan-bahan rahasia yang biasa dipakai dalam ritual ketenangan kuno zaman dulu. Wah, pinter juga ya. Iya, jadi mereka nggak langsung nyuapin konsumen sama fungsi produknya. Mereka biarin audiensnya mikir, wangi spesifik apa sih yang bisa bikin raja-raja zaman dulu ngerasa tenang? Berarti mereka jual misterinya dulu ya? Betul banget. Konsumen akhirnya beli karena ada dorongan psikologis buat nuntasin rasa penasaran itu. Dan fokus utamanya bukan lagi ke fisik dupanya, tapi ke apa yang bakal dirasain sama konsumen. Jadi ini tuh sebenarnya bukan soal dupa lagi, tapi soal pengalaman nyari ketenangan. Tepat, dan fokus ke konsumen di era sekarang, itu maknanya spesifik banget. Fokusnya ada di kesejahteraan mental. Mental well-being? Iya, ada pergeseran masif saat ini. Di Inggris aja nih, berdasarkan laporan pasar yang kita punya, hampir 80% konsumen percaya kalau wewangian itu fungsinya spesifik buat ningkatin kesejahteraan mental mereka. 80%? Itu angka yang gede banget loh. Dan ini selaras juga sih sama data tren parfum di Indonesia dari riset yang saya pegang. Sekarang wewangian itu sifatnya sangat fungsional. Fungsional gimana tuh maksudnya? Jadi orang nyari aroma mint itu bukan cuma karena wanginya segar, tapi secara harfiah karena mereka butuh bantuan buat fokus kerja depan laptop. Atau mereka nyemprotin aroma lavender ke bantal sebelum tidur. Oh, karena klaim terapeutiknya bisa memicu deep sleep ya? Bener. Apalagi habis stres seharian kan? Berarti ekspektasi konsumen emang udah berevolusi jauh. Produsen parfum sekarang udah nggak bersaing nanya, parfum siapa yang wanginya nempel paling lama? Terus bersaingnya di mana tuh? Bersaingnya di pertanyaan, siapa yang bisa ngasih intervensi mindfulness atau ketenangan paling cepat lewat hidung kita? Wah, gila. Intinya gini ya, analogi yang dari tadi muncul di kepala saya tuh, kita udah nggak lagi beli cairan kimia berwarna dalam botol kaca. Kita tuh lagi beli Obat penenang emosional.